Selamat pagi anak-anak kelas 8 semua. Semoga sehat selalu. Pada hari ini kita belajar tentang bidang koordinat Kartesius. Nah, minggu lalu Miss Priska sudah menugaskan kalian membuat denah. Pasti banyak yang bingung ya. Nah, bidang koordinat Kartesius itu adalah suatu pelajaran di mana kita itu diajarkan bagaimana menentukan letak suatu daerah, ya, menggambarkan sebuah titik, menggambarkan sebuah bangun di dalam bidang koordinat Kartesius. Nah, diharapkan setelah mempelajari materi ini kamu bisa melakukan hal-hal tersebut, menggambarkan posisi titik di dalam bidang koordinat Kartesius, menggambarkan bidang juga dalam koordinat Kartesius. Nah, bidang koordinat Kartesius itu dibentuk oleh dua garis yang saling berpotongan dan tegak lurus, yaitu yang pertama garis horizontal atau garis mendatar disebut dengan sumbu X, atau ini disebut dengan apsis, ya. Ini sering disebut juga dengan apsis. Nah, sedangkan garis vertikal atau disebut dengan garis tegak disebut dengan sumbu Y atau sering disebut dengan ordinat. Nah, ini harus diingat ya. Nah, itu dia dua garis yang membentuk bidang koordinat Kartesius. Nah, gambar bidang koordinat Kartesius itu adalah seperti ini ya. X yang dimaksud adalah ini. Nah, 0 itu ada di pertengahan ya, 0. Dari 0 ke kanan X itu bernilai positif ya. Jadi ini bernilai positif. Jadi dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dari 0 ke kiri dia X-nya bernilai negatif, mulainya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Sedangkan Y dari 0 ke atas bernilai positif, mulainya dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dari 0 ke bawah Y-nya bernilai negatif, mulainya negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Sebuah bidang koordinat Kartesius dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang namanya kuadran ya. Nah, kita mulai dari sebelah sini nih. Ini disebut dengan kuadran 1, di mana pada kuadran 1 X-nya itu bernilai positif, sedangkan Y-nya juga bernilai positif. Pada kuadran 2 X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Sedangkan pada kuadran 3 X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai negatif. Dan pada kuadran 4 X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif ya. Nah, ini catatan lagi, tadi udah disebutin bidang koordinat Kartesius, Y itu disebut dengan ordinat sedangkan X disebut dengan apsis. Nah, gambar ini akan kita uraikan lagi ya. Maka kuadran pada bidang koordinat Kartesius, kuadran 1 itu X-nya positif seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Y-nya positif. Contoh titiknya 3,2. Sedangkan pada kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif. Contohnya X, Y berarti negatif 4,1, ini contohnya. Pada kuadran 3 X-nya negatif, Y-nya negatif. Contohnya pada titik min 3,2. Pada kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Contohnya 3,-3. 7,-3. Nah, sekarang kita mau menggambar atau menentukan posisi titik pada bidang koordinat Kartesius. Ini kita sudah menggambar. Sebaiknya di sini Miss Priska pakai kertas seperti ini, buku biasa. Sebaiknya kamu menggunakan buku kotak-kotak untuk menggambar supaya lebih gampang nanti membuat titik-titiknya, ya. Nah, misalnya diberikan titik 4,-5, B 2,3, C min 5,2, D min 3,-3, E 0,-2. Tentukanlah mana apsis, mana ordinat. Kemudian gambarkan pada bidang koordinat Kartesius. Setelah kita menentukan di sini mana ordinat, mana apsis, maka kita gambar nanti. Nah, gambarnya nanti pada satu bidang koordinat Kartesius. Nah, X itu disebut apsis,
Y itu adalah ordinat. Ini X, yang pertama selalu X, yang kedua selalu Y. Ini X, Y, selalu ya. X, Y, X, Y, X, Y. Maka absis itu adalah absis pada A, absisnya adalah 4, sedangkan ordinatnya adalah -5. B, absisnya adalah absis 2, ordinatnya 3. Pada C, absisnya -5, ordinatnya 2. Pada D, absisnya -3, ordinatnya -3. Pada E, absisnya 0, ordinatnya -2. Paham ya, menentukan absis dan ordinat? Absis itu sama aja dengan X dan ordinat itu Y. Nah, ini kita gambar, ini akan kita gambar pada bidang koordinat kartesius. Ingat, yang ke kanan itu adalah X, yang ke atas Y. Yang pertama adalah titik A 4,5. Artinya absisnya 4, berarti ini ke kanan 4. Kita buat 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3. Nah, anggap aja ini 5, 6. Y-nya -5, berarti dia ke bawah. Anggap aja -1, -2, atau kita buat dulu ya titik-titiknya. Sorry, kita buat dulu titik-titiknya biar gampang. Ke atas ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini -1, -2, -3, -4. Maaf ya, agak ini karena sambil pegang kamera soalnya. Ini -5 ya. Nah, kalau dia 4,-5 berarti X-nya 4, Y-nya -5, kira-kira di mana? Kita tarik garisnya ya. Dan ini X4, Y-nya -5. Berarti kita tarik dari 4, kita tarik lurus ke bawah. Dari Y-5 kita tarik lurus juga. Nah, pertemuan titik ini disebut dengan titik A. Kita buat A 4, -5. Sementara titik B 2, 3. Berarti X-nya 2 positif, Y-nya 3. Berarti ke atas nih. Kita tarik ke atas 2. Ini 3. Ini kita buat titik B 2,3. Pertemuannya itu disebut ya titiknya C -5, 2, -5, 2. Berarti X-nya -5, 1. Ke kiri berarti ya. Kita mulai X. 1, 2, 3, 4, 5, -5. Y-nya 2. Berarti ke atas. 1, 2. Berarti ini kita tarik ke atas. Ini kita tarik ke sini. Nah, di sini dia C sama dengan -5, 2. Sedangkan D -3, -3. Berarti -3 ini nih. X-nya -3, sedangkan Y-nya -3. Maaf ya, agak ini. Nanti kamu gambar yang rapi ya. Nah, ini titiknya. D -3, -3. Sedangkan E 0. Kalau 0 di sini. X 0, Y 0 di sini. Ya. 0, X-nya 0, Y-nya -2. Berarti Y-nya ke sini nih. Nah, ini di E 0, -2. Nah, seperti itu menggambar titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, itu dulu pelajaran kita hari ini. Semoga kamu memahami dan bisa bermanfaat ya. Kalau ada yang belum paham, boleh nanti di japri Miss, di video call Miss. Tidak apa-apa ya. Selamat bekerja. Nanti kamu ke classroom, ada tugas yang akan Miss berikan di sana. Kamu kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih. Selamat pagi.